Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari subscriber. Berpuasa yang seperti apa dan bagaimana caranya sebagai orang Kristen kita berpuasa yang sesuai dengan Alkitab. Saudara, berpuasa dalam iman Kristen itu memang satu kewajiban juga ya, karena memang Yesus juga mengajarkan untuk kita berpuasa. Tetapi puasa kita itu berbeda dengan puasa dengan saudara kita yang seberang ya. Kalau kita berpuasa itu ada yang bertanya, itu waktunya itu yang terbaik itu dari jam berapa sampai jam berapa ya. Itu tergantung komitmen kita dengan Tuhan, karena tidak ada satu ayat yang menunjukkan bahwa kita harus berpuasa begini seperti yang kita tahu. Di dalam Alkitab ada beberapa jenis puasa. Ada puasa Daniel, ada puasa Esther, ya, ada puasa Yesus, ada macam-macam. Tetapi biasanya berpuasa di dalam iman kita itu tergantung dengan komitmen kita dengan Tuhan. Misalnya yang sekarang banyak itu adalah ada yang setelah selesai makan malam jam 8 udah selesai makan malam, itu udah dia berpuasa sampai, ya tergantung saudara komitmennya sama Tuhan. Misalnya saudara mau buka jam 4 sore, terserah saudara mau buka jam 6 sore juga terserah saudara, tergantung komitmen kita dengan Tuhan. Karena tidak ada hukum yang mengharuskan kita buka jam sekian atau jam sekian, atau kita berpuasa jam sekian sampai jam sekian. Semua kembali lagi dengan komitmen kita dengan Tuhan. Lalu ada banyak yang bertanya, ya sebenarnya puasa yang dikehendaki Tuhan itu yang seperti apa? Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di sini ya tentang puasa yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-58. Yesaya pasal yang ke-58 di sana dikatakan begini. Ayat yang pertama, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan engkau mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sesungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh inikah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri untuk memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan gelapmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak mengecewakan. Saudara, Yesaya 58 ini memberikan sebuah contoh bagi kita berpuasa seperti apa yang Tuhan kehendaki, ya, yaitu orang mungkin berkata, ya, saya sudah berpuasa Bu, saya rutin berpuasa setiap hari.
Senin, Kamis atau hari apa ya, tapi puasa yang seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yesaya 58 ini berkata begini, pada waktu itu umat Tuhan sudah berseru pada Tuhan. Mereka bilang, kami berteriak minta pertolongan, kami mengadakan hari berpuasa, hari merendahkan diri, tapi kenapa doa kami tidak dijawab? Jawabannya tadi di Yesaya 58, yang Tuhan kehendaki puasa itu adalah bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, tetapi lebih kepada firman Tuhan berkata bahwa puasa yang Tuhan kehendaki adalah kita melepaskan tali-tali kuk, melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, kita menolong orang lain. Artinya apa? Berpuasa itu yang pertama tujuannya adalah untuk mengubah karakter kita, ya, untuk mengubah karakter menjadi lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan, ya. Melepaskan tali-tali kuk, engkau yang terikat dengan kenajisan, dengan percabulan, dengan ketakutan, kekhawatiran. Engkau berpuasa untuk apa? Melepaskan kelaliman-kelaliman itu. Tuhan, aku mau berubah. Aku yang tukang marah-marah, Tuhan, dengan puasa ini aku berdoa supaya aku bisa merubah karakterku, aku bisa mengubah hidupku lebih baik. Aku yang pelit banget, Tuhan, aku mau menjadi orang yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi tadi ya sudah lengkap sekali Yesaya 58 kalau saudara baca ulang, ya. Apa berpuasa yang Tuhan kehendaki? Dikatakan tadi kalau engkau menolong orang yang susah, engkau tidak menyembunyikan diri dari saudaramu yang membutuhkan engkau, engkau suka memberi tumpangan kepada orang, ya. Engkau melepaskan tali-tali kuk, belenggu-belenggu dosa, kelaliman, kenajisan, percabulan, amarah. Ketika kita melakukan semuanya itu dan mengadakan hari berpuasa merendahkan diri, Tuhan bilang Dia mendengarkan suara kita di tempat yang maha tinggi. Bahkan kegelapanmu akan menjadi terang seperti rembang tengah hari, ya. Itu janji Tuhan, dan Yesus Tuhan akan menjadi penerang di dalam hidup kita. Jadi buat saudara yang ingin berpuasa, ingat puasa itu sangat bermanfaat bagi kita untuk melatih karakter kita, ya. Karena waktu kita bukan hanya nahan lapar, tapi nahan marah, nahan mulut, terutama waktu berpuasa, tidak memfitnah orang, ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan lah pada Tuhan. Nah, saat kita berpuasa yang seperti itu, kata Alkitab, maka doa kita akan didengar di tempat yang maha tinggi, dan semua pergumulan kita akan dijawab oleh Tuhan. Karena itu buat semua saudara yang mendengarkan ini, biar ini menjadi jawabannya. Berpuasa bagi orang Kristen, ingat, tidak ada batasan waktu dari jam segini sampai jam segini. Itu tergantung komitmen kita dengan Tuhan. Yang kedua, ya, berpuasa itu melatih diri. Yang pertama, untuk melepaskan semua belenggu dosa, ya, untuk menolong orang lain dan lain sebagainya. Dan waktu kita melakukan itu, Tuhan berkenan. Jadi jangan salah. Ada sebagian orang bilang, saya berpuasa biar sakti, dapat kuasa gitu, ya, supaya saya bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Enggak, saudara. Kalau karaktermu tidak berubah, maka semua itu akan hanya menjadi ibadah yang palsu di hadapan Tuhan, ya. Kita berpuasa bukan untuk sakti, bukan untuk dapat kuasa membangkitkan orang mati, bukan, tapi untuk merubah diri, merubah karakter kita semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Yang lainnya itu urusan Tuhan. Kalau hidup kita berkenan, maka Tuhan menjawab semua persoalan kita.